Sekilas anime ini kayak anime isekai biasa aja gitu. Ada hal-hal aneh juga di dalamnya. Tapi semakin ditonton, kok gue ngerasa anime ini semakin bikin perasaan rileks ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kita Bukan Wibu. Nama gue David dan gue banyak bahas soal dunia wibu, termasuk bahas soal anime-anime yang gue tonton. Gue tuh udah cukup banyak ya bahas anime di channel ini, tapi ternyata setelah gue inget-inget, gue termasuk jarang banget ngomongin anime isekai. Kenapa? Karena emang gue mungkin memang bukan penikmat anime isekai gitu. Nah tapi baru-baru ini ada satu anime isekai yang menarik perhatian gue nih. Dan akhirnya gue nonton dan pengen gue bahas sekarang. Judul anime itu adalah, gue nyetek dulu bentar, Tonde Moskill de Isekai Horou Meshi. Itu judul bahasa Jepangnya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, kalau nggak salah judulnya jadi Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Atau kalau bahasa Indonesianya versi Muse jadi mengembara dan memasak di dunia lain dengan skill yang absurd gitu. Itu judulnya. Cukup panjang, gue gak hafal ya, makanya itu gue gak hafal. Tapi menurut gue anime ini menarik. Kenapa? Ayo kita bahas sekarang. Let's go. Gue tuh pertama kali tahu tentang anime ini gara-gara Muse Indonesia posting di sosmednya. Mereka bilang bahwa anime ini salah satu episodenya trending di YouTube gitu. Ini menarik, kenapa? Karena seingat gue anime itu nggak banyak yang trending di YouTube Indonesia ya. Yang gue inget cuma waktu itu yang pernah trending adalah Tokyo Revenger gitu, yang banyak sekali episodenya trending gitu. Nah tapi ini anime yang menurut gue baru, yang menurut gue asing lah, tentang anime isekai, masak, dan lainnya, ini kok bisa trending gitu. Gue pikir mungkin akan ada yang menarik dari anime ini, makanya dari situ gue mulai tertarik dan pengen nonton nantinya gitu. Nah tapi setelah nonton, apakah benar ada hal yang menarik dan istimewa dari anime ini? Itu kita bahas nanti. Tapi hal yang pertama gue cermati dari anime ini adalah judulnya. Judul anime ini nih tipikal anime isekai zaman sekarang ya. Yang banyak sih sebenarnya anime isekai yang kayak gini, yang judulnya panjang dan udah ngasih tahu nih plot anime ini akan seperti apa gitu. Tadi kan judulnya mengembara dan memasak di dunia lain dengan skill yang absurd. Skill absurdnya apa? Ini menurut gue yang menarik dari ide cerita animenya. Jadi ayo langsung aja kita masuk ke pembahasan soal ceritanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan anime ini, gue akan kasih tahu dulu cerita anime ini supaya kamu dapat gambaran tentang apa sih cerita anime satu ini. Anime ini bercerita tentang Mukouda, seorang karyawan biasa yang suatu hari dipanggil ke isekai sebagai pahlawan. Namun, berbeda dengan anggota partinya yang punya skill keren, Mukouda justru diberi skill yang aneh dan tidak berguna sebagai pahlawan. Skill tersebut adalah belanja online. Gara-gara itu, Mukouda menawarkan diri untuk tidak ikut serta dalam misi sebagai pahlawan. Ia memilih untuk melakukan petualangannya sendiri. Mukouda kemudian banyak menggunakan skill ini untuk membeli bahan makanan secara online, kemudian memasaknya. Tak disangka, makanan modern yang dibuat Mukouda di sini sangatlah lezat dan orang-orang dunia ini sangat suka dengan masakan tersebut. Hingga suatu hari, masakan Mukouda menarik perhatian Fenrir, si monster serigala legendaris. Mukouda dan Fenrir tersebut membuat perjanjian. Mukouda harus terus menyediakan masakan untuk si Fenrir, sedangkan Fenrir tersebut akan menjadi hewan kontraknya. Dimulailah petualangan mereka di dunia ini. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Apa istimewanya anime ini? Sejujurnya menurut gue anime ini tuh nggak istimewa-istimewa banget. Episode-episode tuh biasa aja, terus nggak punya konflik yang intens. Bahkan alurnya cenderung datar gitu, nggak cukup meledak-ledak atau gimana-gimana gitu. Tapi justru di sini yang bikin anime ini bagus gitu. Justru ternyata konflik yang nggak terlalu intens ini bikin anime ini tuh terasa santai banget, relaxing banget, terus nggak pakai mikir gitu nontonnya. Jadi pure buat hiburan aja, menyenangkan aja. Di sini kita cuma akan ketemu sama misi berburu yang kelewat gampang, terus kita ketemu sama petualangan di isekai yang secara visual memanjakan mata lah gitu. Terus juga ada banyak banget adegan-adegan memasak yang beneran bisa bikin ngiler gitu. Ceritanya biasa banget, tapi justru ini yang bikin ceritanya menghibur, santai, dan menyenangkan menurut gue. Terus kalau kita ngomongin soal karakter, yang gue suka dari anime ini adalah anime ini tokoh-tokohnya tuh nggak berlebihan gitu, nggak lebay. Di sini Mukouda sebagai MC nih biasa-biasa aja, nggak neko-neko dan nggak dalam situasi harem. Terus kalau mungkin kamu penyuka makhluk-makhluk gemes gitu, mungkin kamu akan suka dengan tokoh Vel dan Sui. Vel ini si Fenrir yang gue ceritain tadi di awal. Dia adalah Fenrir yang
kuat, yang keren secara visual, emang keren dan indah gitu. Tapi dia tuh punya sifat yang tsundere. Sedangkan Sui ini adalah semakhluk adalah slime gitu, slime yang imut dan gemesin banget gitu. Gue kalau misalnya ada boneka atau miniatur atau figur Sui tapi lembek-lembek gitu, kayaknya mau deh gue, soalnya emang gemesin banget. Dan interaksi antara Mukoda, Vel, dan Sui ini lucu dan menghibur buat gue. Kalau dari segi audio, gue nggak punya banyak komentar. Menurut gue BGM-nya standar dan opening dan endingnya nggak terlalu nyangkut buat gue. Jadi secara audio biasa banget sih menurut gue. Tapi kalau dari segi visual ini menarik buat gue, karena ternyata anime ini digarap sama studio MAPPA. Tapi ini ngasih visual yang beda dari anime-anime populer garapannya MAPPA lainnya. Karena anime-anime MAPPA kan belakangan ini memang jadi sorotan, karena memang menghasilkan visual yang bagus-bagus, emang indah-indah dan detail. Tapi beberapa anime populer mereka ini visualnya tuh punya tone yang agak gelap gitu. Sedangkan anime ini tone-nya cerah dan segalanya indah gitu. Memang secara visual anime ini bukan yang detail banget, yang indahnya mendetail gitu, tapi tetap ngasih gambaran dunia yang indah banget. Belum lagi ada banyak adegan memasak yang didukung visual bagus tadi, bikin kita jadi beneran pengen makan bawaannya. Sebelum gue nulis review anime ini, gue buka question box di Instagram gue dan Instagramnya Kita Bukan Wibu. Gue tanya ke teman-teman gimana sih tanggapan mereka tentang anime satu ini. Di sini gue pengen bacain beberapa komentar mereka tentang anime ini. Oke, yang pertama ini dari @z.ara.2. Katanya suka banget, jarang-jarang ada anime isekai yang MC-nya nggak tiba-tiba overpower. Mana Sui sama Vel-nya gemes banget tuh. Terus yang kedua ada dari @nana.seishi. Katanya animenya ringan, literally hiburan, nggak pakai mikir dan settingnya Genshin banget. WKWKWK, suka. Nah, itu kata mereka tentang anime satu ini. Kurang lebih sama ya seperti yang gue sampaikan tadi di pembahasan animenya. Tapi kalau ternyata kamu ada yang udah nonton juga dan pengen ikutan sharing, coba tulis aja di kolom komentar gimana pendapat kamu tentang anime satu ini. Oke, secara keseluruhan kesan gue tentang anime ini adalah bikin santai. Jadi kayak bayangin deh, coba kamu lagi capek banget di keseharian kamu di dunia nyata nih. Mungkin lagi sekolah, kuliah, atau kerja gitu, capek banget. Terus kamu bisa kabur ke sebuah dunia yang beda banget sama dunia kamu, cuma untuk nikmatin alamnya yang indah, masak-masak, dan makan-makan gitu. Nah, anime ini kayak ngasih perasaan untuk ini, ngasih kamu sebuah jalan keluar ke dunia lain, dan kamu bisa nikmatin itu untuk bersantai aja. Beneran bikin relax banget. Sedangkan untuk skor My Anime List untuk anime ini adalah 7,71 ketika gue nulis review ini. Sedangkan untuk Kita Bukan Wibu kurang lebih sama lah ya. Mungkin skor Kita Bukan Wibu untuk anime ini adalah 7,8. Oke, itu tadi pembahasan Kita Bukan Wibu untuk anime Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Gimana menurut kamu animenya? Apakah udah nonton atau belum? Terus suka atau enggak? Tulis aja di kolom komentar pendapat kamu, karena gue pengen baca juga. Tapi kalau ternyata kamu belum nonton, kasih tahu juga ke gue apakah kamu jadi tertarik nonton anime ini atau enggak. Karena gue sangat merekomendasikan anime ini sih untuk kamu yang lagi pengen nonton anime, tapi anime-anime santai aja gitu. Sampai sini, thank you buat kamu yang udah nonton videonya. Kalau kamu suka dengan pembahasan anime seperti ini, kamu bisa like. Kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen support channel ini, kamu bisa subscribe dan share video ini. Sekali lagi, thank you buat kamu yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.